欢迎各位！一场大盛会啊！才能通过第一关就有8000多。难道我们前未来的路不会一？10个天才战士基本都有过人之处。好好珍惜。我很高兴师承优秀。我们的所有土著一起。200位天才当中。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Cerita berlanjut pengumuman mengenai Bolan yang sudah menyelesaikan lantai ketiga jembatan surgawi membuat para jenius seperti Lao Feng, Rong Jun, dan yang lainnya benar-benar terkejut. Pasalnya, hanya dalam kurun waktu 8 bulan saja, ia sudah berhasil naik ke lantai ketiga. Ini bahkan sangat sulit untuk bisa dilakukan oleh para jenius baru. Jangankan para jenius baru, para senior yang sudah lebih dulu dibandingkan mereka juga kesulitan. Para jenius ini yang semuanya memiliki kebanggaan dan ambisi yang besar, tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Kompetisi ini juga tidak hanya soal siapa yang paling kuat, tetapi juga siapa yang memiliki ketabahan dan keberanian untuk terus maju. Mereka semua juga tahu bahwa 30 tahun di kota kekacauan utama akan menjadi penentu apakah mereka bisa menjadi yang terbaik atau tidak. Sementara itu di dalam pila di dunia virtual, Lao Feng duduk di depan laptopnya, membuka surat harta karun dan memilih teknik yang ingin dia pelajari. Hingga pada akhirnya ia memutuskan akan membeli teknik atau manual darah terapung. Meskipun ia baru saja melewati level 1, Lao Feng tahu bahwa perjalanan panjangnya masih jauh dari selesai. Tetapi dengan tekad dan semangat yang membara, ia siap menghadapi tantangan berikutnya. Untuk membeli teknik ini, Lao Feng sengaja menggunakan sebuah diskon, sehingga teknik itu menghabiskan 640 poin saja, dan 360 poin tersisa di akun Lao Feng saat ini. Lao Feng kemudian menatap layar dengan penuh harapan. Kata-kata Mandarin yang melayang di udara holografis menginformasikan bahwa manual yang ia beli akan segera diantarkan. Tidak seperti senjata atau barang-barang lainnya yang memerlukan transfer fisik, dalam kenyataan, manual itu sekedar himpunan pengetahuan dan dapat diunduh langsung ke dalam kesadaran virtual Lao Feng. Dunia maya dan simulasi 100% akurat dan sistem keamanan yang ketat menjadi tempat yang paling aman dan efisien untuk transaksi semacam itu. Namun sebelum Lao Feng sempat merenungi lebih jauh, Babata, asisten digitalnya yang cerdas, menyela dan memberitahu bahwa ada panggilan masuk. Setelah menerima panggilan masuk itu, nampak di layar muncul gambar seorang wanita yang tersenyum penuh misteri. Ia adalah manajer sektor yang dikenal sebagai Lady Fox. Pada saat itu Lady Fox menyapa dan berkata, "Yang mulia Lao Feng, kami baru saja menerima manual yang Anda pesan. Mohon datang untuk menerimanya." Mendengar perkataan itu, Lao Feng pun mengangguk dan segera melesat keluar dari pilanya dan kecepatan yang menakjubkan. Ia mencapai bangunan besar di mana Lady Fox menunggu. Lady Fox telah menunggu di samping pintu masuk. Saat Lao Feng mendarat, pandangannya menyapu sekeliling mencari barang yang telah ditunggunya. Lady Fox kemudian memberikan isyarat kepada seorang pelayan yang segera datang membawa tas perak dan memberikannya kepada Lao Feng. Lantas Lao Feng pun mengambil tas itu dengan hati-hati. Rasa antisipasi meluap-luap di dalam dirinya. Setelah berterima kasih pada Lady Fox, ia pun segera terbang kembali ke pilanya. Pikirannya disibukkan memikirkan manual yang baru saja dia dapatkan. Dan segera ia pun duduk di ruang kerjanya, meletakkan laptop di samping dan memfokuskan perhatian pada tas perak di hadapannya. Dengan satu klik, tas itu pun terbuka, memperlihatkan 110 buku hitam di dalamnya. Melihat 110 buku itu, Lao Feng pun menjadi terpana, karena jumlahnya jauh lebih banyak dari yang ia duga. Tetapi ia segera mengerti mengapa teknik-teknik mendalam yang terhitung dalam manual itu membutuhkan penjelasan yang panjang. Mengingat kompleksitas dan kedalaman materi yang dibahas, Lao Feng kemudian mulai mengambil buku pertama, membacanya dan penuh perhatian. Kata-kata yang tertulis di halaman pertama merupakan pengantar tentang tablet 9 jagat raya dan juga hukum ruang angkasa. Penulis buku itu ternyata adalah seorang ahli bernama Lian Luo. Menyusun buku ini dan tujuan memberikan pemahaman mendalam tentang hukum-hukum yang mendasari alam semesta. Buku pertama itu, seperti yang segera disadari oleh Lao Feng, bukan sekedar panduan teknik bertarung. Ini adalah ringkasan dari seluruh manual, sebuah cetak biru yang merinci dasar-dasar yang harus dipahami sebelum seseorang dapat mempelajari teknik bertarung sebenarnya. Di dalam buku itu, penjelasan tentang tablet 9 jagat raya mengungkapkan sebuah dunia yang luar biasa kompleks.
Tablet yang berdiri dari 9 gambar masing-masing menggambarkan tahap-tahap pemahaman tentang hukum alam semesta. 3 gambar pertama yang disebut gambar tetesan hujan, gerimis, dan badai hujan menguraikan hukum ruang angkasa hingga ke tingkat paling dasar, membedahnya menjadi 108 keajaiban yang berbeda. Laofeng berpikir bahwa sama seperti bagaimana bahasa Mandarin atau pengodean komputer dibuat dari elemen-elemen sederhana, seperti gorisan atau digigit. Hukum alam semesta yang begitu kompleks ini juga dibangun dari dasar-dasar yang sama sederhana. 108 keajaiban itu. Sedangkan di gambar keempat hingga ke-6 menggambarkan bintang-bintang, galaksi dan sungai galaksi, menunjukkan bagaimana esensi dasar itu dapat bergabung dan berkembang menjadi hukum yang lebih kompleks. Gambar ke-7 yang paling misterius menunjukkan bintang yang aneh, simbol dari kesempurnaan hukum ruang angkasa. Lalu memahami gambar ke-7 ini menurut penulisnya memungkinkan seseorang untuk menjadi kesatria ruang angkasa. Sosok yang berdiri di puncak peradaban manusia di alam semesta. Hanya dengan memahami 7 gambar pertama dari tablet 9 jagat raya, seseorang dapat mencapai status itu. Sementara memahami semua 9 gambar akan menjadi seseorang pemimpin di antara para pemimpin lainnya, penguasa alam semesta yang tak akan ada batasnya. Hal ini pun membuat Laofeng menghela napas panjang dan menyadari bahwa ia sedang berada di hadapan pengetahuan yang mendalam, yang bisa membawanya ke puncak kekuasaan dan kehebatan yang tak terbayangkan. Namun ia juga memahami bahwa jalan ini bukanlah jalan yang mudah. Diperlukan pemahaman yang mendalam, ketekunan yang tak tergoyahkan, dan keinginan yang kuat untuk menguasai hukum alam semesta. Selain itu, Laofeng juga menyadari bahwa manual ini terdiri dari 110 buku, masing-masing mengandung rahasia yang mendalam dan menantang. Buku pertama memberikan ringkasan esensial dari seluruh teknik, sementara buku kedua hingga ke-109 berisi metode pelatihan untuk memahami 108 kejadian dalam hukum ruang angkasa. Buku yang ke-110 sebaliknya merangkum keseluruhan keajaiban tersebut dalam satu kesatuan yang harmonis. Manual ini bukan sekedar buku pelatihan biasa, ia adalah panduan spiritual yang membimbing para pejuang untuk menyelami esensi terdalam dari hukum semesta. Namun teknik darah terapung bukanlah jalan yang mudah untuk diikuti. Laofeng juga melihat sebuah kata-kata yang bertuliskan kalau Lian Luo, seorang ahli yang pernah menghabiskan 3000 tahun untuk menguasai teknik itu di kota kekacauan utama, memperingatkan bahwa mereka yang tidak dapat memahami bentuk pisau pertama dalam 20 tahun harus mempertimbangkan untuk menyerah. Bagi mereka yang berlatih di alam semesta nyata, batas waktu tersebut diperpanjang hingga 200 tahun. Laofeng kemudian merenungkan kata-kata itu. Dia menyadari betapa sulitnya jalur yang ia pilih. Tetapi dengan keyakinan penuh pada bakat dan pemahamannya, dia memutuskan untuk melanjutkan pelatihannya. Dengan tubuh Klamosa yang memiliki bakat luar biasa dalam memahami hukum ruang angkasa, Laofeng merasa yakin bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk melakukan teknik itu, menggunakan bentuk pedang yang diciptakan Babata. Laofeng mulai berlatih pedang ini yang terbuat dari panduan sederhana tanpa sifat khusus, menjadi alat baginya untuk mengasah kemampuan dan memahami hukum ruang angkasa. Setiap hari dia duduk bersila di balkon kota kekacauan utama, memandangi hukum semesta yang berputar di atasnya, dan membiarkan jiwanya terserap ke dalam keajaiban tersebut. Tubuhnya yang berasal dari Klamosa yang merupakan ras pembunuh utama di alam semesta, secara alami mahir dalam menggunakan senjata jarak dekat. Laofeng menggunakan kemahiran itu untuk menciptakan bentuk-bentuk pisau yang rumit, berusaha untuk meresapi setiap gerakan dan hukum asal ruang angkasa. Singkat cerita, hari demi hari berlalu, dan Laofeng terus merenung dan memperbaiki tekniknya. Di dalam dunia yang internalnya, klon Klamosa memanifestasikan bentuk-bentuk pisau yang lebih sempurna, seolah-olah beresonansi dan hukum ruang angkasa itu sendiri. Dalam proses ini, Laofeng mengalami begitu banyak kebangkitan batin. Dia menyadari bahwa hukum ruang angkasa bukan hanya tentang pergerakan fisik, tetapi juga tentang pemahaman yang mendalam akan esensi mereka. Selama bertahun-tahun, Laofeng duduk dengan sabar mengamati hukum alam semesta berputar dan merasapi setiap bentuk pisau yang ia ciptakan, dan pemahaman yang lebih mendalam.
Di saat yang sama di dunia nyata, waktu terus berjalan. Putra Lo Feng tetua yakni Lo Fing menikah dan telah memiliki anak. Dunia pun terus bergerak maju, tetapi Lo Feng tetap tenang dalam meditasinya, tidak terganggu oleh perubahan yang terjadi di luar sana. Lo Feng telah memasuki kediaman pemimpin kota dan mulai mempelajari tablet semesta lagi. Tablet ini merupakan artefak kuno yang mengandung hukum asal alam semesta dalam bentuk simbol, dan juga ada gambarnya. Setiap kali dia menatap tablet tersebut, dia merasakan sesuatu yang baru. Seolah-olah hukum asal alam semesta berkomunikasi langsung dengannya. Dalam proses ini, Lo Feng pelan-lahan mulai memahami keajaiban pertama dari 108 keajaiban yang terkandung dalam teknik darah terapung. Selama bertahun-tahun berikutnya, banyak jenis lain muncul mengikuti jejak Lo Feng. Tetapi mereka semua menyadari bahwa waktu di kota kekacauan utama mengalir lebih lambat daripada di alam semesta nyata. Ketika 30 tahun telah berlalu di dunia nyata, hanya 10 tahun yang melalui di kota kekacauan. Dalam kurun waktu tersebut, bumi mengalami perubahan besar. Putra Lo Feng yang lebih muda yakni Lo Hai mulai menjelajahi alam semesta. Sementara cucunya Lo Feng dari Lo Fing menikah dan memulai keluarganya sendiri. Lo Feng mengaku merasa sedikit khawatir jika ini terus berlanjut, waktunya di kota kekacauan utama adalah lebih dari 30 tahun. Waktu alam semesta sebenarnya adalah lebih dari 100 tahun. Selama 100 tahun itu, dia takut cucu buyutnya dan cucu buyutnya akan lahir saat itu. Dan penuh tidak keberadaan, Lo Feng mulai menyadari bahwasanya tidak heran jika makhluk kuno ini mereka sudah memiliki triliunan keturunan dalam keluarga kekaisaran mereka. Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.